Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan materi kita di kitab Imla Muyassar ya. Al-Imla Al-Muyassar dari atau karya dari Ustadz Dr. Abdul Syakur ya, Hafizahullah Ta'ala. Nah, dan beliau ini kalau tidak salah ya, itu orang Somalia ya. Nah, ini kalau mungkin lihat di uh, channelnya, di kajiannya itu bahasanya beda, bahasanya agak agak beda. Nah, tapi Masya Allah ya, kitabnya ini bagus ya, bisa dipahami dengan mudah. Taib. Dan terakhir di imla ini kita sudah menyelesaikan tadribat ya, pada bab hazf ya, penghapusan. Dan sekarang ada tatbiq imla'i ya, at-tatbiqul imla'i ya, penerapan penulisan ya, penerapan imla gitu. Nah, jadi perintahnya ini sebenarnya disuruh disalin ya, suruh disalin ya. Jadi bisa untuk latihan mandiri ya di rumah, itu teksnya ini di sana. Tapi kita live zoom-nya kita baca saja sekilas. Total kepada Ukti Yuliati, silakan dibaca. Lama tawajjah. Lamma tawajjaha Khalidu binul Walidi radhiyallahu anhu li fathil hiyarati ata ilaihi rajulun min ahliha faqala lahu Khalidun fima anta qala fi thiyabi qala ala ma anta qala alal ardi faqala kam sinnuka faqala Ithnani wa salatuna sinna. Faqala hatta ma as'aluka an syai'in wa tujibuni bi ghairihi. Faqala innama ajabatuka amma sa'alta. Baik, Ukti Afsah, silakan. Lama tawajjaha Khalidunul Walidi radhiyallahu anhu Khalidu binul. Khalidu bnu Khali Khali Khalidu binul Walidi radhiyallahu anhu. Yang panjang lamnya, bukan wa-nya. Khalidu binul Walidi, bukan walidi, bukan. Tapi walidi. Ulangi dari lama. Lama tawajjaha Khalidu binul Walidi radhiyallahu anhu li fathil hirati hatta ilaihi rajulun min ahliha faqala lahu Khalidun fauma anta qala Fima anta. fi Faima anta atau fima anta. Qala fi siyabi. Nah, Ustaz. Faqala lahu Khalid. Faqala lahu Khalidun faima anta qala fi siyabi qala alama anta qala alal ardi faqala kam sinuka faqala isnani wasalasuna
sinna. Faqala hatta ma as'aluka an syai'in wa tujibuni bi ghairi. Faqala innama ajabtuka amma sa'alta. Baik. Nah, nanti mungkin selesai dars gitu ya. Buat latihan mandiri bisa disalin ya, bisa disalin sambil latihan nulis gitu ya. Baik. Sebenarnya bisa dibahas tapi kita hemat waktu ya karena Zoom terbatas ya. Kita artikan sekilas saja ya. Lama tawajjah Khalid bin Walid, ketika Khalid bin Walid itu mengarah atau menuju untuk pembukaan Hira ya, nama daerah ya. Ata ilaihi rajulun, maka datang kepadanya seorang laki-laki min ahli, dari keluarganya ya. Faqala lahu Khalid, maka Khalid berkata kepadanya, "Fima anta?" Ya, dalam hal apa kamu ini? Qala fi thiyabi, pada pakaianku. Qala ala ma anta? Maka Khalid bertanya lagi, atas apa kamu? Ya. Qala alal ardi, ya, di atas tanah. Faqala, ya. Maka Khalid bertanya lagi, kam sinnuka, berapa umurmu? Faqala ithnani wa thalathuna sinna. Ya. Maka yang menjawab 32 tahun. Faqala hatta ma as'aluka an syai'in wa tujibuni bi ghairihi. Ya, sampai apa aku bertanya kepadamu tentang sesuatu dan kamu jawabnya hal yang lain. Faqala innama ajabtuka amma sa'alta. Maka dia menjawab, saya itu jawab sesuai apa yang kamu tanyakan. Ya, padahal maksudnya Khalid itu nggak gitu. Fima anta, itu dalam hal apa? Kesini maksudnya ngapain gitu maksudnya. Dia jawabnya malah di pakaianku. Nah, kemudian atas hal apa? Maksudnya kamu datang ke sini itu atas hal apa? Dia malah lihatnya di atas bumi. Jadi yang dimaksud kalau itu atas hal apa? Ini atas dasar apa di sini gitu. Dia malah jawabnya itu atas, yang dimaksud itu dikiranya dia itu adalah dia itu ada di atas apa sekarang, di atas bumi gitu. Bukan gitu maksudnya gitu ya. Jadi yang dijawab benar cuma pas umurnya berapa, nah itu baru dijawab 32 tahun gitu. Sementara yang lain itu jawabannya ngaco. Nah, tapi yang ditanya ini merasa jawabnya benar. Taib, ya sekilas anggap aja intermezzo ya. Taib, sekarang ziyadatu ba'dil huruf ya. Ziyadatu ba'dil huruf. Ziyadatu ba'dil huruf. Ziyadah, ya ziyadah ini artinya tambahan ya. Kalau kemarin ada penghapusan, kalau sekarang adalah tambahan. Ya, tambahan sebagian ya, ba'di artinya sebagian, ya, sebagian huruf ya, sebagian huruf-huruf ya. Jadi ada huruf-huruf yang ditambah. Kalau kemarin adanya huruf-huruf yang dihapus ya, seperti alif, seperti wawu gitu kan, lam, nun. Nah, sekarang huruf-huruf yang ditambah dari suatu kata. Jelas ya? Yang kemarin dihapus atau dikurangi, nah sekarang itu ditambah. Ya, sekarang ditambah. Baik. Di bawahnya ya, awalan ziyadatul alif. Ya, ziyadatul alif artinya penambahan alif. Ya, penambahan alif. Ziyadatul alif artinya penambahan alif. Dan dikatakan di bawahnya tuzadul alifu, ya silakan diharokatin sendiri. Tuzadul alifu fil mawadi'i at-taliyati. Tuzadul alifu fil mawadi'i at-taliyati.
Artinya ya, alif ditambah pada tempat-tempat berikut ini. Ya, alif ditambah pada tempat-tempat berikut ini. Ya, artinya ada penambahan alif pada hal-hal berikut gitu. Ya, jadi alif, kapan alif itu ditambah? Ya berikut ini gitu. Ada ketentuan-ketentuan kapan seorang itu boleh menambah alif gitu. Oke. Yang pertama, yang nomor 1, di sini dikatakan adalah wasatil, ya, wasati kalimati, wasati kalimati, wasatu apa? Wasatu kalimati, wasapu kalimati mi'atu, ya mi'atu. Wasatu kalimati mi'atu. Oh mi'atun. Mi'atun ya. Mi'atun. Mufrodatan au murakkabatan. Mufrodatan au murakkabatan. Ya. Mislu qara'tu mi'ata kitabin. Ya, qara'tu mi'ata kitabin. Qara'tu mi'ata kitabin. Koma wa katabtu salasami'ati wa katabtu salasami'ati safhatin. Wa katabtu salasami'ati safhatin. Wa katabtu salasami'ati safhatin. Wa katabtu salasami'ati safhatin. Sudah? Gimana? Uti Yuliati Yasa. Sudah, Ustaz. Wasat al-kalimah, wasat artinya tengah. Ya, wasat artinya tengah. Di tengah kata ya. Kalimah kan artinya kata ya. Di tengah kata mi'ah. Di tengah kata mi'ah ya. Di tengah kata mi'ah. Jadi kata mi'ah itu aslinya begini. Ini ya. Ini mi'ah. Gitu. Nah, kalau antum melihat yang ini ya, penulisan ini kan ada penambahan alif. Ya. Ada penambahan alif. Ini kan tulisannya. Gitu kan? Bedakan sama yang atas gitu ya. Ada perbedaan di mana di setelah mim. Yang ini setelah mim langsung hamzah. Nah, ini setelah mim itu ada penambahan alif gitu di sini. Ini dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Jadi maksudnya boleh ditulis seperti ini ya. Boleh juga ditulis seperti ini. Ya. Jadi penambahan ini benar gitu. Wasata kalimah mi'ah, ya. Tengah kata mi'ah, mufrodah, baik dia sendirian, ya sendirian maksudnya ya memang sendiri gitu, nggak ada sambungan yang lain. Nah, mi'ah gitu tok ya, mufrodatan atau murakkabah, atau dia merangkap dengan kata lain, atau dia merangkap dengan kata lain ya, murakkabatan, merangkap dengan kata lain. Nah, contohnya gimana? Contohnya qara'tu mi'ata kitabin. Qara'tu mi'ata kitabin. Saya membaca 100 buku. Ya, saya membaca 100 buku. Nah, di sini dia mufrodah. Ya, mufrodah itu gimana maksudnya? Ya, dia ditulis sendirian, nggak ada gabungannya gitu. Benar-benar murni kayak gini bentuknya. Mi'ah gitu, sendirian. Mi'ah gitu. Nah, sementara contoh yang kedua, wa katabtu
salasami'ati safhati. Nah, ini kan digabung. Kata mi'ah digabung sama kata salasa. Gitu ya. Ini namanya murakkab gitu loh. Merangkap dengan kata lain. Gitu loh. Dan saya menulis 300 lembar atau 300 halaman. 300 halaman. Saya menulis 300 halaman. Ya. Dan saya menulis 300 halaman. Nah, maka yang seperti ini ya. Ini yang pertama ini dia sendirian, yang kedua ini dia gabungan kata mi'ahnya sama kata salasa. Itu kan gabungan ya. Nah, gabungan begini. Nah, ini juga boleh penulisannya ditambahkan alif di tengah. Kan ada alifnya nih di tengah. Ini juga ada alifnya di tengah. Nah, jadi boleh kalau misal mau entah dia itu terdiri dari kata sendirian atau dia adalah kata dari dua kata digabung jadi satu. Ala sumi'ah itu kan dua kata jadi satu. Atau dia mi'ah gitu toh sendirian, ya, maka boleh untuk ditambahkan alif penulisannya. Baik, kemudian yang kedua, ya, yang kedua ba'da wawil jama'ati. Silakan diharokati di kitabnya masing-masing. Ba'da wawil jama'ati. Ba'da wawil jama'ati. Ba'da wawil jama'ati. Ba'da wawil jama'ati. Fil fi'lil madi. Ya, fil fi'lil madi. Fil fi'lil madi. Wal mudhari'i. Wal amri. Ya, saya ulangi. Ba'da wawil jama'ati. Ya. Fil fi'lil madi. Wal mudhari'i. Wal amri. Wal amri. Watu sama, saya hapus dulu ya di sini. Watu sama ya. Watu sama al alifu al fariqatu. Watu sama al alifu al fariqatu. Mislu jalasu ya. Mislu jalasu, lam yajlisu, ijlisu. Baik. Ya. Ba'da wawil jama'ati artinya setelah wawu jamaah. Wawu jamaah itu apa? Wawu yang menunjukkan bahwasanya jamaah, jamak itu maksudnya jamak gitu. Wawu yang menunjukkan bahwasanya pelaku dari fi'il itu adalah 3 orang ke atas. 3 orang ke atas. Itu jamaah. Jadi kalau ada fi'il terus ada wawul jamaahnya, ya, berarti pelakunya itu jamak gitu. 3 orang ke atas. Misal kata jalasa ya. Ini kan nggak ada wawunya di akhirnya. Ini berarti dia pelakunya tunggal. Terus kalau jalasani. Nah, ini ada alifnya. Ya. Ani berarti pelakunya 2 orang. Nah, kalau jalasu gitu. Nah, ini ada wawunya. Ya berarti ini apa? Dia adalah jamak, pelakunya kan gitu. Contoh berarti pelakunya siapa? Hum gitu ya. Hum jalasu gitu ya. Atau Abdullabu jalasu gitu ya. Itu juga bisa. Baik. Nah, kemudian ya dikatakan di sini ya fil fi'lil madhi ya, pada fi'il madhi ya, pada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Ya, ini ada di nahwu ya, fi'il madhi, fi'il mudhari sama fi'il amr. Insyaallah yang sudah belajar nahwu paham ya apa itu fi'il madhi, fi'il mudhari sama fi'il amr. Kemudian di sini dikatakan watu sama al alifu, watu sama itu dan disebut juga gitu ya.
atau dinamai, disebut ya, sebut atau dinamai gitu ya, atau dinamai apa? Al alif al fariqoh, namanya alif fariqoh. Bisa juga, dan alifnya maksudnya alifnya ini alif yang ada di bawah ini maksudnya ini ya, namanya alif fariqoh gitu. Namanya alif fariqoh. Apa itu alif fariqoh gitu ya? Kita lihat ke bawah, di sini ada footnote-nya gitu. Kenapa dikatakan sebagai alif fariqoh? Ya, maka Syekh Abdul Syakur di sini menjelaskan ya. Ini ya, tadi kan ada tanda ini ya, tanda apa namanya? Tanda footnote gitu. Jadi ini penting kalau misal baca buku ya, membaca tulisan, misalkan ada footnote kayak gini. Ada footnote, tanda footnote ini ya. Nah, ini. Maka nanti kita lihat di bagian bawah halaman. Maksudnya apa nih? Misalnya di sini kan ada alif fariqoh. Alif fariqoh itu apa maksudnya? Kita lihat di sini ada angka 1. Maka kita lihat ke bawah angka 1 ini. Oh, berarti yang ini. Gitu ya. Berarti ada penjelasan di sini. Gitu. Angka 1 ini ya. Nah, sama kayak yang atas kan kurung 1 berarti di bawahnya kurung 1. Li'annaha nam tufarriqu baina wawil jama'ati wa wawil illati, yani annaha tufarriqu baina wawil jama'ati wa wawil illati allati min aslil fi'li, allati min aslil fi'li, li annaha tufarriqu baina wawil jama'ati wa wawil illati allati min aslil fi'li, ya, mislu yad'u, ya, mislu yad'u. Nah, kenapa disebut sebagai alif fariqah? Fariqah itu kata dasar, kata artinya itu pemisah gitu ya. Fariqah gitu ya. Kan tadi di atas nyebutnya alif fariqah. Kenapa disebut alif fariqah? Alif pemisah ya. Alif pemisah gitu atau pembeda gitu ya. Atau pembeda. Ya, pemisah atau pembeda. Kenapa disebut sebagai alif fariqah ya, atau alif pemisah gitu ya. Atau alif pembeda ya, jawabannya adalah karena dia di annaha, bisa tulis di sini ya nanti ya. Artinya apa? Di annaha ya karena dia, maksudnya alif itu ya, karena alif itu fariq, dia itu membedakan. Dia itu membedakan ya, fariq membedakan baina wawil jamaah, antara wawul jamaah, antara wawu yang menunjukkan pelakunya adalah 3 orang ke atas gitu ya. Contoh seperti tadi ya di kata jalasu ya. Nah, ini wawunya ini berarti menunjukkan wawunya ini menunjukkan bahwasanya pelakunya itu adalah pelaku dari kata jalasu yang artinya duduk ini ya. Jalasu kan artinya duduk ya. Jalasa ya, duduk. Kalau ada wawul jamaah ya berarti orang yang duduk ini nggak mungkin 1 orang gitu. Berarti 3 orang ke atas gitu kan. 3, 4, 5 gitu kan. Nah, tujuannya diberikan alif di sini ya, alif di sini set gitu, dikasih alif gitu ya, dikasih alif ya ini. Karena dikasih alif di sini, maka saya mengatakan li'annaha tufarriqu baina wawil jamaah, dia itu membedakan antara wawul jamaah, wawu yang menandakan fa'ilnya lebih 3 orang atau lebih, dengan wawu penyakit, wawul illah, wawu penyakit. Ya, jadi huruf penyakit, bagaimana kita tahu kan ada 3 ya. Ada alif, alifnya bisa lurus, bisa bengkok ini. Ya,
sama waw. Nah, ini huruf penyakit kan? Kita sudah belajar di fi'il mu'tal. Ya. Nah, yang membedakan apa antara waw asli sama waw jamaah? Ya, maka yang membedakan adalah alif. Ya, di sini dikatakan wawul illah allati min aslil fi'li. Yang dimana wawu illah ini, wawu penyakit ini adalah huruf wawu yang asli dari fi'ilnya. Yang asli dari fi'ilnya. Min aslil fi'li. Yang asalnya itu dari fi'il. Asli dari fi'il gitu. Kalau jalasu ini kan wawunya tambahan. Ya, fi'il aslinya kan jalasa. Gitu ya. Nggak ada wawunya. Jalasa, jim, lam, sin. Nggak ada wawunya. Nah, beda kalau yada'u di sini. Ya, yada'u ini kan memang asli wawunya dari fi'il, bukan tambahan. Gitu. Yada'u itu memang asli fi'il, ada wawunya gitu. Bukan, jadi wawunya itu bukan wawu tambahan dari luar, kan? Tapi asli dari fi'ilnya itu ada wawunya gitu. Nah, makanya kalau diberikan alif, ya, itu untuk pembeda. Kalau misal nggak dikasih alif, ya, misal tulisannya begini tok ya. Nah, jalasu gini ya. Nah, nanti sama gitu. Yang antara wawu penyakit sama yang wawu tambahan, wawu jamaah, ini bentuknya sama, nggak ada bedanya. Ya, nanti orang nggak bisa membedakan mana sih fiil yang mu'tal atau fiil yang berpenyakit, mana yang fiilnya itu sebenarnya wawunya itu karena pelakunya 3 orang atau lebih gitu. Kalau sama-sama begini kan bingung. Nah, makanya ditambahkanlah alif pada fiil yang ada wawul jamaahnya sebagai penanda bahwasanya wawunya ini bukan wawu penyakit, tapi wawunya wawu jamaah. Ya, tapi wawunya wawu jamaah yang menandakan bahwasanya pelakunya adalah 3 orang atau lebih. Begitu. Baik, bagaimana? Bingung? Bingung nggak? Kalau enggak Ustadz, sudah belajar di ini, ada di tasin ini. Ya, tapi yang kita bahas kaidah nahunya, bukan kaidah tahsin. Ya mungkin memang Iya, ada ada pembahasan dibahas bersama. tentang miatin juga ada. Baik, berarti nggak perlu dibahas nih, langsung latihan aja. Iya, Bang. Ya, jangan. Udah belajar gitu. Yang kalau pernah dibahas kenapa di situ ada tambahan alifnya untuk membedakan dengan kata minhu waktu itu pernah. Kalau nggak diharokati kan dia sama dengan minhu, dengan miatin itu sama gitu. Pernah dibahas tersendiri gitu maksudnya. Oh, itu berarti pembahasannya di Rosem ya, beda lagi itu. Iya, iya Rosem ya. Beda. 6. Kita lanjutkan sedikit ya, karena sisa 8 menit. Baik. Kemudian di sini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, ya, janganlah kalian saling hasad ya. Nah, ini hadisnya. Mungkin ini maksudnya poin bahasanya itu adalah uh, penambahan alif gitu ya.
tahasadu, janganlah kalian saling hasad atau iri. Kemudian la tanajasu, janganlah kalian saling melakukan makar ya atau tipu daya gitu ya. Menaikkan harga misalnya ya dengan saling tipu daya, wala tabaghadu, dan saling murka ya atau saling marah gitu ya. Nah, kemudian wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, ya, maksudnya tidak mau berhadap-hadapan satu sama lain. Wakunu, dan jadilah kalian ibadallah ikhwana, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara gitu ya. Ini poin bahasanya, ya bagaimana seorang itu bisa bersaudara satu sama lain adalah pertama jangan saling hasad, jangan saling iri satu sama lain, kemudian jangan saling membuat makar, jangan saling membuat tipu daya, jangan saling membenci, jangan saling murka, ya. Jangan saling marah-marahan gitu ya. Kemudian jangan saling membelakangi, gitu. Maksudnya nggak mau papas-papasan. Gitu. Ya, jadi 4 hal ini dihindari ya kalau memang masih saudara gitu. Yang masih saudara sesama muslim ya maka jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Nah, ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan hasad itu yang pertama di sini ya, karena memang hasad itu dampaknya lumayan besar. Ya. Orang kalau hasad bisa melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Bahkan mulai dari hasad itu permusuhan bisa tidak pernah berhenti. Gitu. Jadi hasad itu harus dihilangkan dulu kalau misal seorang ingin punya hubungan yang baik. Berusaha menerima takdir yang sudah ditetapkan, berusaha senang dengan kebahagiaan orang lain, menerima atas takdir sendiri, dan berusaha dengan cara yang halal dan baik seperti itu. Ya. Ini tazkiyatun nafas atau suluk, ya, ini adalah materi yang bagi sebagian dai itu betul-betul materi yang berat gitu ya. Jadi dalam ilmu agama ini nasihat untuk saya sendiri dan kita semua. Ada dua jenis materi. Materi yang penyampaiannya mudah, tapi secara dampak pada diri sendiri itu sangat dinilai, kemudian sangat mudah untuk dikritik gitu ya. Dan ada juga materi yang secara penyampaian itu sulit, tapi untuk pengkritisasi atau misal koreksi dari orang lain itu sulit, itu tidak mudah gitu. Ya. Dua hal ini berbeda ya. Yang pertama adalah materi adab. Gitu. Materi adab dan akhlak itu disampaikan itu mudah, tapi secara pengamalan itu sangat berat. Kemudian sangat mengoreksi diri sendiri. Makanya yang paling berat itu adalah menyampaikan nasihat terkait tazkiyatun nafs, terkait penyucian jiwa. Itu salah satu tugas yang sangat berat bagi seorang dai, karena langsung tercermin pada dirinya. Kemudian masyarakat langsung menilai. Contoh ya, Ustadz menyampaikan, ada seorang Ustadz yang menyampaikan keutamaan datang lebih awal ke masjid ketika sholat berjamaah atau sholat Jumat. Ustadznya telat, qadarullah telat, maka bisa langsung muncul penilaian. Ya.
bisa langsung muncul penilaian, kemudian bisa berdampak pada firman Allah Subhanahu wa taala ya. Lima taqulun ma la taf'alun atau atamuruna nabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun misalnya. Beda sama materi penyampaian misal usul fikih atau nahwu shorof. Ya penyampaiannya susah, ajarnya susah untuk paham ke masyarakat. Tapi tidak ada kritik langsung kepada diri sendiri itu tidak ada, hampir tidak ada. Kalaupun ada sangat jarang. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah bukan bagi setiap muslim, tapi harus didakwahkan. Kalau tidak didakwahkan, ya dampaknya lebih besar lagi. Tapi bukan berarti yang mendakwahkan itu orang yang sempurna. Jadi harap dipahami ya, ketika dai menyampaikan, itu dai menyampaikan bukan sebagai korektor, tapi sebagai penasehat untuk diri sendiri dan orang lain.